Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Apakah kita marah? Tidak ada yang bisa menghindari kemarahan dalam kondisi seperti itu. Sebelum orang asing punya waktu untuk menjawab, para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut dan berteriak, "Ini benar-benar menjijikkan. Dia telah membunuh begitu banyak orang dalam waktu sesingkat itu. Ini benar-benar mengejutkan orang luar." Kemudian, dia berani bertanya kepada mereka apakah mereka marah. Ini benar-benar keterlaluan. Dia terlalu jahat. Bajingan, apakah kamu tahu siapa yang telah kamu bunuh? Kami tidak bisa membiarkanmu membunuh pengawal istana di benua Swanzen seperti ini, teriak pria tua di ambang Crossing Calamity Stage dengan marah. Suaranya bergema di seluruh area. Pengawal kekaisaran dari benua Swanzen? Para penonton terkejut setelah mendengar itu. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Meskipun mereka tahu orang-orang asing itu sangat luar biasa, tidak ada dari mereka yang menyangka bahwa mereka adalah pengawal istana. Tuhanku, mereka bekerja untuk rumah tangga kekaisaran. Yang paling penting, mereka menyebut Jiang Hongyan sebagai senior suci. Apakah ini berarti Jiang Hongyan adalah permaisuri benua Swanzen? Sialan! Sekaligus, banyak orang terkejut dan menatap Jiang Hongyan dengan ketakutan. Identitas ini terlalu luar biasa. Namun, Jiang Hongyan hanya berdiri di sana dengan tenang, dan anggun. Suke, yang cukup bangga, menjulurkan dadanya dan mulai tersenyum jahat seolah-olah sedang pamer, "Lihat, wanitaku adalah permaisuri benua Swanzen. Dan aku akan menjadi ratu terhormat, tidak, permaisuri terhormat di masa depan." Bajingan, apakah kamu mendengarkan aku? Teriak pria tua di ambang Crossing Calamity Stage dengan marah. Dia telah mengungkapkan latar belakang mereka untuk mengintimidasi Suke. Dia tidak menyangka bahwa Suke tidak takut sama sekali. Sebaliknya, Suke cukup bangga akan hal itu. Brengsek, kenapa dia begitu bangga? Jangan bilang dia benar-benar memperlakukan senior suci kita sebagai wanitanya. Api yang keterlaluan membakar dan meledak di hati orang-orang asing. Akhirnya, Suke berkata pelan, "Bisakah kamu menghentikan omong kosongmu? Jika Anda ingin bertengkar, ayolah. Saya di sini, dan Anda bisa mengeroyok saya. Berhentilah membuang-buang waktuku." Omong kosong. Para penonton sangat terkejut sehingga mata mereka melesat kemana-mana. Dia berani mengatakan itu di depan begitu banyak orang luar yang kuat, yang berarti dia cukup percaya diri dengan kekuatannya. Suke telah membunuh begitu banyak orang asing dengan satu pukulan. Kemudian, dia mengucapkan kata-kata itu dengan tidak sabar. Ini sangat sombong bagi para penonton. Namun, ini juga merupakan penghinaan besar bagi pembangkit tenaga listrik di puncak tahap sintesis bentuk dan di ambang tahap penyeberangan bencana. Bajingan, kamu mencari kematian? Pria tua di ambang Crossing Calamity Stage berteriak, matanya yang keruh penuh dengan cahaya ganas. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan tas kulit. "Apakah ini tas jiwa buas?" seru seorang kultivator segera. Suke mendongak dan menemukan kata binatang yang disulam di tas kulit di tangan lelaki tua itu. Dia juga pernah mendengar tentang Beast Soul Bug semacam ini, yang memiliki ruang penyimpanan besar seperti cincin penyimpanan. Namun, makhluk hidup tidak dapat diselamatkan di ring penyimpanan. The Beast Soul Bug dapat digunakan untuk menyelamatkan dan mengolah binatang iblis. Bajingan kecil, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa mengalahkanmu? Pria tua di ambang Crossing Calamity Stage berteriak saat dia memukul Beast Soul Bug dengan telapak tangannya untuk membukanya. Suara mendesing. Tiba-tiba, angin puyuh yang sangat besar menyembur keluar dari tas jiwa buas. Angin puyuh, hitam dan emas berdengung keras, yang membuat gendang telinga para penonton sakit. "Oh tidak!" Jiang Hongyan berteriak pada Suke dengan tergesa-gesa, mengubah ekspresinya, "Bocah cilik, mundur." Apa itu? Suke terkejut. Meskipun dia tidak bisa melihat angin puyuh dengan jelas, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa darahnya membeku. Para penonton juga mengerutkan kening bingung. Sepertinya tidak ada yang tahu apa itu angin puyuh itu.
Namun, pada saat ini, seorang kultivator di antara para penonton berteriak dengan suara gemetar, "Ini adalah belalang emas suci. Lari, lari untuk hidup Anda!" Setelah mengatakan itu, pembudidaya bergegas keluar dari kerumunan dan mulai melarikan diri dengan gila-gilaan. Belalang emas suci? Penonton lainnya tertegun. Kemudian, mereka menjadi pucat. Perasaan kaget dan takut yang luar biasa meresapi kerumunan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa belalang emas suci masih hidup di dunia ini? Saya pikir sudah punah. Menurut catatan dalam buku sejarah, 10.000 tahun yang lalu, 1 juta belalang emas suci muncul di dunia secara tiba-tiba dan membantai benua timur. Dikatakan bahwa itu sangat menyedihkan saat itu. Pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di Crossing Calamity Stage terbunuh seketika. Daging mereka dimakan hanya dengan tulang yang tersisa. Seluruh benua berlumuran darah. Kurasa ada jutaan belalang emas suci sekarang. Mereka tidak hanya bisa membunuh semua orang di benua timur, tapi juga memberantas 4 benua. Banyak orang gemetar ketakutan. Mereka tidak menyangka belalang emas suci, yang hanya ditemukan di buku sejarah, muncul hari ini. Suara mendesing. Tiba-tiba, Jiang Hongyan berlari ke arah Suke dan menyeretnya kembali. "Bocah cilik, kita harus mundur sebelum pengorbanan darah," Jiang Hongyan berkata dengan serius. Apakah hal-hal itu sangat kuat? Suke terkejut. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat belalang emas suci itu, dia bisa mengetahuinya melalui reaksi Jiang Hongyan. Hal-hal itu adalah landasan paling kuat dari rumah tangga kekaisaran benua Xuanzhen. Saya tidak menyangka bahwa mereka bahkan akan membawa beberapa dari barang-barang itu bersama mereka. Seutas rasa takut terlihat di matanya saat dia berkata, menggelengkan kepalanya, "Kamu tidak bisa mempertaruhkan nyawamu di sini." Belalang emas suci itu kecil tapi sangat cepat. Tubuh mereka dilindungi oleh lapisan baju besi emas yang kuat, yang hampir membuat mereka tak terkalahkan. Semakin banyak belalang emas suci, semakin mereka akan merusak. Apakah mereka benar-benar hebat? Suke melirik angin puyuh itu. Kemudian, angin puyuh mulai menyebar secara bertahap. Orang-orang dapat melihat bahwa itu adalah bungkusan yang dipenuhi belalang emas suci. Belalang emas suci memiliki tubuh tempa emas, sayap hitam, dan taring tajam, ditutupi oleh cahaya. Puluhan ribu belalang emas suci menciptakan momentum luar biasa, yang mengejutkan semua orang di area ini. Hahaha. Tawa lancang datang dari langit. Pria tua di ambang Crossing Calamity Stage berkata, sambil menatap Suke dengan mata jahatnya, "Bajingan kecil, aku tidak ingin menggunakan benda-benda ini sebelumnya. Kamulah yang memaksaku melakukan itu?" Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan tiba-tiba menyerang lembah keluarga Jiang dengan telapak tangannya. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan dahsyat turun dari langit. Semua bangunan keluarga Jiang segera runtuh. Semua anggota keluarga Jiang yang berdiri di luar, termasuk para leluhur, berubah menjadi awan kabut darah sebelum mereka sempat bereaksi. Berdengung, berdengung, berdengung. Puluhan ribu belalang emas suci berlari ke dalam kabut darah dan mulai menyedot darah dengan gila-gilaan. Terkesiap. Semua pembudidaya dari benua timur tersentak dan sangat terkejut. Dia sangat kejam. Aku tidak menyangka dia bisa membunuh semua anggota keluarga Jiang dan menggunakan darah mereka untuk pengorbanan. Begitu belalang emas suci menghisap darah, mereka akan menjadi gila sepenuhnya dan memulai pembantaian. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikan kehancuran benua timur. Lari untuk hidupmu. Seketika, semua orang mulai panik. Belalang emas suci akan menghancurkan semua yang ada di depan mereka. Pergi, habisi bajingan kecil itu dan orang-orang lainnya di benua ini, pria tua di ambang Crossing Calamity Stage berteriak, sambil mengangkat tangannya untuk mengendalikan belalang. Target pertamanya adalah Suke. Jaga dirimu, berhenti. Jiang Hongyan langsung memarahi. Orang tua di ambang Crossing Calamity Stage tertegun, Holy Senior, apa maksudmu? Kamu tidak bisa membunuh orang ini dan menghancurkan benua timur. Aku akan kembali bersamamu. Hentikan saja serangannya. Jiang Hongyan berkata dengan serius dengan momentum yang kuat. Pria tua di ambang Crossing Calamity Stage mengerutkan kening dan ragu-ragu untuk beberapa saat. Kemudian, dia berkata sambil mengatupkan giginya, "Tolong maafkan saya, Senior Suci.
Kita harus membunuh orang ini? Juga, setelah pengorbanan darah, tidak ada yang bisa menghentikan belalang emas suci sampai mereka makan sampai kenyang. Aku memerintahkanmu untuk berhenti. Apakah Anda akan menentang perintah saya? Kata Jiang Hongyan, saat cahaya dingin keluar dari matanya, bersamaan dengan momentumnya yang sombong. Orang-orang asing sedikit gemetar saat mereka melipat tangan dan membungkuk. Namun, mereka menjawab, tolong kendalikan amarahmu, Senior Suci. Dan tolong maafkan ketidaktaatan kami. Sebelum datang ke sini, Yang Mulia memerintahkan kami untuk membunuh semua orang yang berhubungan dengan Senior Suci. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu berdiri dan melambaikan telapak tangannya dan mengatupkan giginya. Ledakan. Puluhan ribu belalang emas suci berlari ke arah Suke tiba-tiba seperti angin puyuh hitam. Bocah cilik, kamu duluan. Jiang Hongyan mendorong Suke pergi. Kemudian, dia menyilangkan tangannya dan mulai menggunakan seni sihir. Pergi. Aku tidak akan pernah pergi, gadis kecil. Itu hanya sekawanan belalang. Mereka tidak terkalahkan meski dilindungi oleh baju besi emas. Lihat saja bagaimana saya berurusan dengan mereka. Suke tersenyum dengan jijik saat dia berbalik dan berlari menuju belalang emas suci yang berbintik-bintik tebal itu. Tunggu. Tidak. Ekspresi Jiang Hongyan segera berubah. Para penonton juga terkejut dengan kepindahannya. Pria tua di ambang Crossing Calamity Stage dan orang-orang asing lainnya mulai tersenyum sinis. Hanya pembangkit tenaga listrik di puncak panggung kendaraan hebat yang bisa mengalahkan belalang emas suci. Anda baru saja berada di tahap pelatihan Void. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda memenuhi syarat untuk menghadapi belalang emas suci? Belalang emas suci akan menghancurkan semua yang ada di depan mereka. Hari ini, kamu akan membayar kesombonganmu. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk dibunuh oleh belalang emas suci dari rumah tangga Kekaisaran Benua Suanzen. Orang-orang asing mencibir. Hehe, kamu hanya idiot. Bagaimana Anda bisa membual tentang sekawanan belalang di depan saya? Pada saat ini, Suke, yang berlari ke arah belalang, tiba-tiba berhenti. Kemudian, dia mencibir dan mengeluarkan sebuah silinder besar dari tubuhnya. Dia mengarahkannya ke belalang dan berteriak dengan keras, majulah, di Clorphos fraksi surga yang meledak versi tertinggi. Suke berteriak keras dan menekan tombol pada botol yang berisi DDVP. Semburan cairan putih menyembur keluar. Untuk membunuh belalang, sebotol DDVP adalah cara yang paling efektif, dan DDVP yang dibeli Suke dari sistem bahkan lebih efektif. Dalam sekejap mata, kelompok belalang emas suci di depan terbunuh dan jatuh ke tanah. Saat itu hujan belalang. Suke terus menyemprot DDVP. Dia terbang di sekitar mereka, menyemprot terus-menerus. Bau menyengat menyebar di udara. Tidak peduli seberapa kuat belalang emas suci itu, bagaimanapun, itu masih sejenis belalang dan tidak tahan pestisida. Setiap kali ada wabah belalang di bumi, orang akan selalu menggunakan DDVP. Itu adalah musuh alami belalang emas suci. Udara penuh dengan DDVP, dan belalang emas suci jatuh ke tanah satu demi satu. Tubuh mereka kaku dan mati dengan cepat. Pada saat yang sama, Suke mengangkat botol itu tinggi-tinggi dan tersenyum pada para pembudidaya yang ketakutan. DDVP pamungkas dari fraksi surga yang meledak, satu botol sama efektifnya dengan 5 botol versi lama. Satu semprotan bisa membunuh 3 generasi belalang. Jika Anda kesulitan berurusan dengan belalang jenis apapun, silakan hubungi kami di fraksi surga yang meledak. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Mendengar ini, semua orang yang hadir tercengang. DDVP pamungkas dari fraksi surga yang meledak, pestisida, versi pamungkas. Benda apa yang baru saja dia gunakan? Belalang emas suci yang bahkan bisa membunuh seorang kultivator dari Crossing Calamity Stage terbunuh begitu saja? Kamu pasti bercanda. Para pembudidaya yang masih hidup dari sisi lain membuka mulut dan mata mereka lebar-lebar dan tidak percaya apa yang telah terjadi. Kultivator tua yang hampir berada di Crossing Calamity Stage tampak seperti terserang penyakit Alzheimer dan tidak memberikan reaksi sama sekali. Jiang Hongyan sedikit terkejut, tapi segera dia merasa lega dan tersenyum. Hanya ini yang kau punya? Apakah Anda sudah mendapatkan kecoa emas suci atau lalat emas suci atau bahkan belut emas suci?
Saya bisa membunuh mereka semua dengan DDVP saya. Suke menertawakan para pembudidaya. Persetan belalang emas suci? Dengan sistem, tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Alasan mengapa sistem ini sangat kuat adalah karena tokonya dan juga milik saya. Ini tidak mungkin. Kultivator tua yang hampir berada di crossing calamity stage memandang Suke dengan ngeri. Apa yang telah kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa membunuh belalang emas suci dengan begitu mudah? Dia bertanya pada Suke dengan suara gemetar. Tidak ada yang tidak bisa saya lakukan di dunia ini. Semua orang dari fraksi saya adalah pria sejati yang berani mengejar mimpinya dan menciptakan keajaiban. Selain itu, mereka semua sangat ramah. Suke berkata dengan bangga, karena semua yang dikatakannya benar. Dia melihat ke langit dan mulai membacakan puisi dengan nada melankolis. Angin utara bertiup dan membawakan kami udara sejuk yang membuat kami merasakan musim gugur yang mendekat. Di musim dingin ini, seorang wanita muda yang cantik tinggal sendirian di kamarnya, menunggu suaminya kembali. Siapapun yang kesulitan bisa datang kepadaku, karena aku berasal dari fraksi surga yang meledak. Mendengar apa yang dia katakan, semua orang akan memuntahkan darah. Mereka mengira Suke akan menceritakan keajaiban kepada mereka. Mereka tidak pernah mengira dia akan mulai memamerkan fraksinya sendiri tanpa malu-malu. Anda bilang siap membantu siapa saja yang membutuhkan? Anda ingin membantu seorang wanita muda yang tinggal sendirian di kamarnya? Ini tidak membantu, ini disebut penculikan. Bagi mereka yang akrab dengan cara bicara Suke, mereka semua tertawa terbahak-bahak dan tidak terkejut sama sekali. Ini Suke, Anda tidak akan pernah bisa menebak apa yang akan dia katakan di detik berikutnya. Dia tidak pernah menjadi pria biasa. Tiba-tiba, atmosfer serius hilang kecuali para pembudidaya yang masih hidup dari sisi lain yang tenggelam dalam keputusasaan. Pertama-tama, mereka mengira bisa menahan tinju Suke dengan mode pembunuhan, tapi mereka tidak pernah membayangkan Suke bisa menghancurkan mode pembunuhan dengan memukul rekan-rekan mereka. Kemudian mereka mengeluarkan senjata pamungkas mereka, belalang emas suci. Tapi Suke dengan mudah membunuh mereka hanya dengan beberapa semprotan. Tidak mungkin, aku tidak bisa membiarkan dia pergi. Jika dia pernah pergi ke benua Swanzen dan membawa semprotannya ke sana, seluruh keluarga kerajaan akan berada dalam bahaya. Kultivator tua yang hampir berada di crossing calamity stage berkata dengan sangat cemas. Faktanya, terlepas dari kekuatan raja mereka, alasan mengapa keluarga kerajaan Swanzen dapat mempertahankan kekuatan mereka justru karena jutaan belalang emas suci yang telah mereka habiskan selama ribuan tahun untuk memberi makan. Jika semua belalang emas suci hilang, keluarga atau faksi berpengaruh yang berada di bawah kendali akan melawan balik, dan seluruh keluarga kerajaan akan dihancurkan. Memikirkan hal ini, para pembudidaya yang masih hidup dari sisi lain ketakutan. Pemuda ini harus dibunuh, dan semprotan di tangannya juga harus dihancurkan. Tapi bagaimana caranya? Tidak ada yang bisa mengalahkannya, demi Tuhan. Kultivator tua yang hampir berada di crossing calamity stage menghela nafas, seolah dia telah tumbuh beberapa ratus tahun lebih tua hanya dalam beberapa detik. Dia kemudian perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Jiang Hongyan. Senior suciku, kita harus membunuh pemuda ini, karena ini sangat berkaitan dengan keselamatan keluarga kerajaan Swanzen. Anda benar-benar tidak ingin melakukan apapun untuk menghentikannya? Aku bukan senior sucimu, aku Jiang Hongyan. Jiang Hongyan tersenyum. Mengapa? Mendengar ini, para pembudidaya yang masih hidup tercengang. Jiang Hongyan melihat jauh dan berkata dengan lembut, saya tidak lagi ingin menjadi boneka. Swanzen Royals tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya ingin hidup untuk kehidupan ini. Dia tampak seperti seorang dewi yang telah melanggar semua batasan dan aturan surga dan jatuh ke dunia manusia. Meski begitu, dia tetap terlihat sangat mempesona. Saya mengerti, dia telah mengingat kembali semua ingatannya. Jadi kita tidak bisa membawanya kembali sekarang. Kami telah gagal dalam misi kami. Tiba-tiba, mereka semua menjadi putus asa. Karena mereka tidak menyelesaikan tugasnya, jika mereka kembali, mereka akan menerima hukuman yang sangat berat. Mereka terlalu takut untuk berpikir untuk kembali ke benua Swanzen. Kita tidak bisa kembali. Tiba-tiba, mereka mengangkat kepala dan saling memandang seolah-olah mereka telah membuat kesepakatan. Kultivator tua yang hampir berada di tahap penyeberangan bencana memandang Suke dan berkata, teman mudaku, harus kuakui kamu sangat kuat.
Saya ingin tahu apakah fraksi Anda masih merekrut anggota? Apa? Suke kagum. Ini belum berakhir, dan dia tiba-tiba ingin berada di sisiku? Ya, kami telah gagal dalam misi kami dan tidak dapat kembali ke benua Swanzen lagi. Saya ingin mengikuti Anda dan senior suci kami dan bergabung dengan fraksi surga yang meledak. Teman-temannya yang lain hanya diam. Sepertinya mereka juga setuju. Semua orang yang hadir terkejut dengan ini. Apa yang terjadi? Aku pasti sedang melamun. Mereka semua ingin bergabung dengan fraksi surga yang meledak? Ya ampun. Di masa depan, tidak ada yang berani menyinggung fraksi surga yang meledak lagi. Suke tertawa dan bertanya, kalian semua ingin bergabung dengan fraksi surga yang meledak? Ya, kultivator tua dan teman-temannya mengangguk. Kami tahu kami tidak sekuat Anda. Tapi Anda tahu kami juga sangat kuat. Jadi saya ingin mengatakan bahwa Anda setidaknya harus menjadikan kami wakil kepala fraksi surga yang meledak. Saya mengerti. Suke dengan lembut menyentuh rahangnya dan bertanya dengan serius, apakah ada hal lain yang kamu inginkan? Kamu tahu, ketika kita berada di istana kerajaan di benua Swanzen, kita bisa mendapatkan 10.000 batu spiritual dengan kualitas terbaik per bulan. Jadi saya harap kita masih bisa memiliki batu spiritual dengan kualitas terbaik dalam jumlah yang sama setiap bulan. Selain itu, ki spiritual di sini terlalu tipis, jadi kami akan menghabiskan sebagian besar waktu kami untuk berkultivasi daripada menunjukkan diri untuk membantu Anda. Tapi setelah kunci di sini benar-benar terbuka, kami akan sangat bersedia membantu. Saya mengerti. Suke terus menyentuh rahangnya dan diam. Sepertinya dia benar-benar mempertimbangkan bisnis ini. Para pembudidaya yang masih hidup menahan napas dan menunggu jawaban Suke, berharap Suke akan setuju. Suke akhirnya mengangkat kepalanya dan bertanya, bisakah kamu mengulangi apa yang baru saja kamu katakan? Mereka sedikit terkejut. Kami berharap kami bisa mendapatkan jumlah yang sama. Bukan ini. Kami harap kami bisa menjadi wakil ketua. Tidak, ini juga tidak. Kultivator tua mengerutkan kening dan berkata, apakah fraksi Anda masih merekrut anggota? Tiba-tiba, sesosok muncul di belakang kultivator tua itu. Rambut perak panjang sosok itu bergerak mengikuti angin, dan dia memegang tongkat hitam panjang di tangannya. Bang! Dia memukul pembudidaya tua. Suke berteriak dengan marah, tidak. Kami tidak dan mengacaukanmu. Aku tidak membutuhkan kalian. Tersesat saja. Beberapa suara tumpul terdengar, begitu juga kata-kata Suke. Bang! Orang-orang asing itu pingsan oleh tongkat hitam dan jatuh dari langit. Sebelum kehilangan kesadaran, mereka cukup bingung dan marah dan sepertinya berteriak dengan bibir diam, kamu tidak membutuhkan kami? Brengsek, mengapa Anda tidak mengatakannya sebelumnya? Dan mengapa Anda menyerang kami secara diam-diam? Kegagalan. Akhirnya, mereka jatuh ke tanah dengan sangat keras sehingga menciptakan awan debu. Perubahan mendadak ini benar-benar mengejutkan para penonton, karena mereka tidak menyangka hal seperti ini bisa terjadi. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Anda tidak membutuhkannya? Mereka adalah pembangkit tenaga listrik di puncak tahap sintesis bentuk dan di ambang tahap penyeberangan bencana. Salah satu dari mereka dapat dianggap sebagai pembudidaya terkuat di 4 benua, yang dapat menaklukkan semua keluarga dan sekte. Mengapa Anda tidak membutuhkannya? Banyak orang bingung dan menatap Suke dengan wajah bingung. Kemudian, Suke memanggil kembali tubuh Taonya dan mencibir, memandang orang-orang asing itu dengan jijik. Sebagai sekelompok orang lemah, beraninya kau mengatakan ingin bergabung dengan fraksi surga yang meledak? Apakah kamu sedang bercanda? Anda tidak akan pernah bergabung dengan fraksi surga yang meledak dengan mudah. Setelah mengatakan itu, Suke mendengus dingin, kamu terlalu lemah. Di fraksi surga yang meledak, Anda hanya memenuhi syarat untuk bertindak sebagai pelayan. Beraninya kau mengatakan ingin menjadi wakil ketua fraksi? Tidakkah kamu pikir kamu terlalu tak tahu malu? Apakah kamu tidak merasa bersalah? Desir. Semua penonton di area ini melebarkan mata mereka ketakutan dan leher mereka sekaku batu.
Apakah pembangkit tenaga listrik di puncak tahap sintesis bentuk dan di ambang tahap penyeberangan bencana hanya memenuhi syarat untuk menjadi pelayan di fraksi surga yang meledak? Omong kosong. Kalau begitu, kita bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayan. Sial. Ini sangat menyebalkan. Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Apakah fraksi surga yang meledak penuh dengan pembangkit tenaga listrik? Seseorang di kerumunan bertanya dengan ragu. Saya pikir apa yang dia katakan itu benar, jika tidak, dia tidak akan membenci orang asing seperti ini. Seseorang mengangguk serius. Tuhanku, ini terlalu tangguh. Di mana anggota fraksi surga yang meledak? Petik 2. Dikatakan mereka ada di mana-mana. Apa maksudmu? Ketika Suke menghancurkan pencapaian kultivasinya, banyak orang mencoba membunuhnya. Dia berteriak, apakah anggota fraksi surga yang meledak ada di sini? Kemudian, lebih dari 10 penguasa muncul dengan tiba-tiba. Dan salah satu dari mereka bisa membunuh pembangkit tenaga listrik di tahap pelatihan Void dengan mudah. Sialan. Ekspresi banyak orang semakin ketakutan memikirkan fraksi surga yang meledak. Dia tidak membutuhkan pembangkit tenaga listrik di puncak tahap sintesis bentuk dan di ambang tahap penyeberangan bencana. Pembangkit tenaga macam apa yang bisa bergabung dengan fraksi surga yang meledak? Tunggu, lihat, Suke sedang berjalan menuju orang asing. Apa yang akan dia lakukan? Seseorang berteriak kaget saat ini. Mereka menemukan Suke berdiri di samping orang-orang asing yang kehilangan kesadaran. Dia melambaikan tangannya, dan semua cincin penyimpanan orang asing dijarah olehnya secara instan, termasuk tas jiwa buas dari lelaki tua itu di ambang tahap penyeberangan bencana. Sekarang penonton menyadari bahwa Suke berencana untuk menjarah orang-orang asing itu. Itu sangat umum di dunia penggarap dan hampir menjadi hukum tidak tertulis bahwa siapapun dapat menjarah properti musuhnya setelah membunuh mereka sebagai bonus untuk pemenang. Namun, Suke menyingkirkan akal sehat lelaki tua itu dari tas jiwa buas. Kemudian, dia menyuntikkan akal sehatnya ke dalam tas dan membukanya dengan tiba-tiba di depan penonton. Para penonton terkejut dengan perilakunya. Apa yang akan dia lakukan? Menundukkan. Tiba-tiba, Suke menepuk tas jiwa buas dengan tangannya saat dia berteriak ke arah orang asing yang tergeletak di tanah. Suara mendesing. Kekuatan hisap yang sangat kuat menyembur keluar dari Beast Soulbug. Kemudian, para Outlander menghilang di tempat. Mereka telah tersedot ke dalam Beast Soulbug. Sialan. Para penonton benar-benar tercengang karena teror. Brengsek, dia terlalu jahat. Itu adalah Beast Soulbug yang digunakan untuk menaklukkan Demonic Beast. Bagaimana Anda bisa menggunakannya untuk menaklukkan orang? Selain itu, Anda menyedot pembangkit tenaga listrik di puncak tahap sintesis bentuk dan di ambang tahap penyeberangan bencana. Apakah Anda tidak waras? Hehe, Suke tersenyum puas dan berkata, menepuk tas jiwa buas, ini hari yang sangat bermanfaat. Saya bahkan mendapatkan beberapa orang sebagai hewan peliharaan. Orang, hewan peliharaan. Para penonton, yang cukup malu, mau tidak mau menggerakkan bibir mereka. Hewan peliharaan binatang cukup umum sekarang. Tapi ini pertama kalinya saya mendengar tentang hewan peliharaan manusia. Kabar baik, rekan-rekan kultivator saya, apakah Anda membutuhkan penjaga atau penjaga gerbang? Datang ke sini, saya punya beberapa hewan peliharaan untuk dijual. Orang yang menawarkan harga tertinggi dapat memilikinya, sekarang atau tidak sama sekali. Suke mengangkat Beast Soulbug di tangannya dan tiba-tiba berteriak pada para penonton. Para penonton benar-benar terpana oleh kata-katanya. Apakah dia kehilangan akal sehatnya? Bagaimana dia bisa menjual orang asing itu sebagai hewan peliharaan? Sialan, tidak ada yang punya nyali untuk membelinya. Tiba-tiba, para penonton mundur untuk menjaga jarak dari Suke, sehingga dia tidak bisa melempar tas jiwa buas ke arah mereka. Aduh, ini sangat membosankan. Saya tidak menyangka Anda tidak menginginkannya. Lupakan saja, saya akan pergi ke keluarga Gong dan keluarga Bai untuk memeriksa apakah mereka akan membeli hewan peliharaan ini. Suke menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Kemudian, dia berjalan kembali ke Jiang Hongyan dan bersiap untuk pergi ke keluarga Gong dan keluarga Bai. Mendengar itu, para penonton diyakinkan. Keluarga Gong dan keluarga Bai telah mendirikan Suke bersama dengan keluarga Jiang.
Sekarang Suke hendak membalas dendam. Semua pembangkit tenaga listrik keluarga Jiang telah dibunuh oleh orang asing dan darah mereka digunakan untuk memberi makan belalang emas suci itu. Itu terjadi begitu cepat. Tidak ada yang menyangka orang asing akan membantai keluarga Jiang, mungkin karena keluarga Jiang terlalu dekat dengan mereka. Oleh karena itu, Suke dan Jiang Hongyan tidak punya cukup waktu untuk menghentikan mereka bahkan jika mereka ingin melakukan itu. Tentu saja, Suke tidak akan melakukannya bahkan jika dia punya cukup waktu. Mendering. Tiba-tiba, beberapa batu hancur berguling dari reruntuhan kompleks keluarga Jiang, membuat suara-suara aneh. Saat berikutnya, seorang anak laki-laki berdebu merangkak keluar dari reruntuhan, bersama dengan seorang gadis, yang bahkan lebih muda. Beberapa anggota keluarga Jiang selamat. Suke dan para penonton terkejut. Taiksu, Linlin, kenapa kamu di sini? Jiang Hongyan bertanya dengan heran. Kedua anak itu terkejut, kemudian mereka menoleh ke Jiang Hongyan dan berteriak dengan gembira, "Saudari Hongyan, Anda telah menyelamatkan kami." Setelah mengatakan itu, mereka berlari ke arah Suke dan Jiang Hongyan dengan gembira. "Apa, kamu kenal mereka?" Suke bertanya sambil menatap Jiang Hongyan dengan rasa ingin tahu. Jiang Hongyan mengangguk, "Mereka adalah anak paman saya. Orang tua saya dan paman saya tewas dalam pertempuran bersama. Taiksu dan Linlin diperlakukan dengan buruk di keluarga Jiang. Saya biasa mengeluarkan mereka, tapi saya kira mereka disita kembali." Oh, Suke sedikit mengangguk. Namun, Suke tiba-tiba menyadari sesuatu. Ekspresinya membeku seketika. Keluarga Jiang, Taiksu? Jiang Taiksu? Tuhanku!